Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita kedatangan Supra ya. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menyetel kopling teman-teman ya. Jadi kenapa saya bilang cara menyetel kopling? Jadi ini keluhannya walaupun dia menginjak pedal gigi atau katik gigi ya teman-teman, ternyata walaupun dia diinjak begitu tetap jalan motornya. Artinya dia motor ini tidak bisa ngopling teman-teman ya. Nah, jadi saya teskan dulu biar teman-teman tahu seperti apa sih maksudnya kalau yang namanya tidak ngopling itu ya teman-teman. Jadi kalau di bagian starter itu normal-normal saja ya. Nah, jadi yang namanya tidak bisa kopling itu teman-teman, di sini adalah stud kopling ya. Di bagian bak ini ada baut, dan di sini adalah stud kopling teman-teman. Jadi di sini adalah posisi penyetelan untuk kopling ini. Tapi sebelum kita menyetel teman-teman, saya teskan dulu ya biar teman-teman tahu seperti apa sih maksudnya ya. Kita tes dulu ya. Jadi seperti ini teman-teman, walaupun kita injak pedal gigi atau persneling ya teman-teman, walaupun kita injak persneling, jadi motor ini tetap jalan. Itu artinya motor ini tidak ngopling ya. Kita tes. Nah tuh, nah, jadi gitu maksud saya teman-teman. Walaupun saya injak pedal gigi atau persneling ya, motor ini tetap jalan. Seharusnya di saat kita injak pedal gigi ataupun persneling, maka motor ini tidak bisa jalan. Itu artinya ngopling ya. Jadi di saat kita lepas kopling baru motor ini jalan ya teman-teman. Jadi sekarang bagaimana solusinya? Tentu kita lakukan penyetelan kopling ya, tanpa harus mengganti kampas kopling ataupun apa ya. Oke teman-teman. Jadi di sini kita cuman menyiapkan dua jenis kunci ya teman-teman, yaitu saya ambilkan dulu ya, yang ini ya, dan kunci 14 ring ya teman-teman untuk Honda ini, dan obeng min ya satu. Sekarang kita tes aja, setel aja langsung ya biar cepat. Oke, baik teman-teman, untuk penyetelan kopling ini seperti yang saya bilang tadi, itu ada dua kunci yang kita butuhkan ya, yaitu kunci 14 ring dan obeng min ya, yang gini. Jadi teman-teman, kalau untuk Honda ya, kita itu di sini itu menggunakan umur 14 ya. Jadi saya zoom aja biar lebih jelas. Nah, ini adalah umur 14 ya, dan di sini adalah obeng min ya. Gini tuh caranya teman-teman, gampang sekali ya. Pertama kita longgarkan dulu, ya umurnya seperti ini. Jadi kalau dia ikut berputar yang ini teman-teman, kita tahan menggunakan obeng min ya, seperti ini. Kita tahan lalu kita putar ya, dan muternya itu agak nyentak ya teman-teman biar bisa terlepas. Kita tes putar sekarang baut yang ini. Jadi ini adalah baut atau setut ya, stud koplingnya yang ini teman-teman, yang saya putar ini ya nih. Jadi kalau untuk ke kanan teman-teman, kalau ke kanan itu malah tidak ngopling ya. Jadi untuk melonggarkan lah begitu teman-teman ya, melonggarkan setut. Sedangkan untuk ke kiri ini biar setutnya ini lebih menekan ke dalam ya. Jadi sekarang kita putar habis dulu ke kiri teman-teman ya, gini sampai mentok tek. Jangan dipaksakan. Misalnya kalau sudah mentok begini jangan dipaksakan lagi kencang begini ya teman-teman. Berarti dia di dalam ini, di kopling house itu ya, di dalam atau di penekan pir kopling di dalam itu dia terlalu tertekan, jadinya nanti terlalu ngopling motornya ya. Jadi saya contohkan saja, seandainya kita gini ya, seandainya kita setel berlebihan teman-teman, ini sudah mentok ya, lagi kita balas seperti ini misalnya ya. Sekarang kita tes seperti apa sih ya, gini. Seperti yang saya bilang tadi itu, setelah mentok ini saya lebihkan lagi ya, kita tes. Efeknya itu teman-teman, kalau yang kelebihan ya, kelebihan ngopling lah begitu ya teman-teman. Ya. Kalau yang kelebihan ngopling, tadi dulu. Saya teskan lagi ya, biar lebih. Jadi yang seperti ini. Saya dekatkan lagi ya biar lebih jelas teman-teman ya, ini ya
Seperti yang saya bilang tadi itu, karena ini sudah mentok, tapi saya lebihkan lagi. Ini ibarat misalnya kita nyetel terlalu berlebihan ya, terlalu nyetut koplingnya. Nah, gini. Lihat, teman-teman bisa lihat ya di starternya ini. Kalau kita starter itu dia loss, teman-teman ya. Tuh, dia loss atau kosong lah ibaratnya itu ya, gitu. Nah, ini. Itu artinya teman-teman di dalam kopling house ini ya, itu terjadi proses kopling ya, proses pengoplingan atau penekanan ya. Proses penekanan per kopling teman-teman, atau kampas kopling di dalam kopling house. Jadi itu kalau kita setel terlalu berlebihan ya. Jadi yang lebih tepat itu teman-teman ya, sekarang kita contohkan. Yang lebih tepat itu kita longgarkan dulu ya. Kita longgarkan dulu seperti ini teman-teman. Kita balikkan dulu ya. Jadi caranya adalah kita putar dulu baut ini yang di dalam ini. Jadi bukan murnya ya, bukan murnya tapi bautnya. Kita putar dulu sampai mentok ya. Ini mentok. Jadinya enggak perlu kita kencangin lagi begitu ya teman-teman. Sampai secukupnya aja. Tek. Nah, udah. Jadi di tangan saya ini ya, kita pelan aja. Kita putar pelan ya. Jadi kita enggak putar pakai kekuatan penuh teman-teman. Kalau kita putar pakai kekuatan penuh, seandainya sudah mentok aja, itu masih bisa diputar tuh. Masih bisa diputar. Tapi kita pakai perasaan aja, artinya pelan-pelan ya. Itu yang maksud saya. Jadi enggak perlu pakai perasaan ya. Saya ini terlalu lebay jadinya saya ini ya teman-teman. Cukup pelan-pelan aja. Seperti ini ya, saya contohkan. Dek. Nah, kalau sudah mentok seperti ini ya. Kalau sudah mentok misalnya seperti ini, baru kita putar ke. Nah, jadi saya ulangi lagi. Kita putar sampai mentok ya. Ini sudah mentok ya teman-teman bautnya. Lalu kita balikin sedikit ya. Kita kembalikan sedikit aja. Tet. Nah, jadi coba Jang ambilkan kertas sama spidol biar teman-teman bisa lebih jelas lah ngelihat ya. Khusus untuk teman-teman pemula. Jadi kalau teman-teman senior jelas sudah ini di luar otak ya. Untuk teman pemula ataupun teman-teman yang mau belajar setel kopling sendiri di rumah ya. Misalnya kok motor saya begini gitu ya. Nah, bisa belajar setel kopling sendiri di rumah. Baik, saya contohkan saya gambarkan di kertas ya teman-teman. Jadi di sini ya, di gambar ini ibarat baut ya, yang ini ya teman-teman, yang tengah ini. Baut ini kita putar thread, setelah kita putar ke kiri ya, jangan lupa teman-teman, kita putar ke kiri sampai mentok misalnya seperti ini, lurus gini ya. Kita balikin sedikit aja teman-teman, kita balikin sedikit ya. Jadi kalau saya gambarkan itu, setelah kita balikin itu sedikit aja segini tuh teman-teman ya. Seandainya dia masih teman-teman lagi putar ke kiri begitu. Jadi seandainya kita gambar ya seperti ini ya, saya gambar seperti ini, saya gambar lain lagi. Nah, seandainya kita gambar ya seperti ini teman-teman. Ini cara gampangnya, cara mudahnya ya. Setelah kita setel putar perlahan tadi itu dan mentok sampai lurus begini teman-teman, kita putar balikin lagi ya sedikit. Jadi pertama kita mutar itu ke kiri ya. Kita putar ke kiri sampai mentok, misalnya gini lurus. Lalu kita balikin sedikit, tes gitu. Lalu kita kencangkan emurnya ya. Setelah kita balikin sedikit seperti ini, udah mentok. Saya ulangi lagi. Saya balikin sedikit. Saya putar ke kiri. Ya, sekarang saya balikin sedikit ya, teman-teman. Tuh, sedikit ya. Lalu kita kencangkan umurnya. Nah, begitu. Begitu caranya. Setelah kita balikin baru kita kencangkan umurnya, teman-teman. Jadi umur ini umur pengunci ya, kita bilang begitu. Tapi seandainya masih dia kopling kita loss atau masih dia jalan seperti tadi itu, berarti lagi kita putar ke, kalau dia jalan seperti tadi itu berarti kita putar lagi sedikit lagi ya, kita naikkan lagi sedikit gitu. Kalau dia masih, kita naikkan sedikit. Jadi sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nggak usah dia seandainya sudah begini terus kita putar sampai nggak gitu ya caranya. Jadi sedikit demi sedikit ya, baru tepat begitu cara kita nyetel kopling. Setelah kita setel seperti ini, sekarang kita tes teman-teman ya, apakah sudah bisa atau tidak ya teman-teman. Yang
Oke, Jang. Kita tes lagi. Ini sudah selesai ya, teman-teman. Kita setel koplingnya. Sekarang tinggal kita tes apakah motor ini bisa ngopling atau tidak ya. Sekarang kita tes, teman-teman, apakah koplingnya sudah berfungsi atau tidak ya. Sekarang kita tes masukkan gigi 1 ya. Nah, jadi seperti ini, berarti dia masih, teman-teman, ya, masih kurang nyetut atau kurang ngopling ya. Sekarang kita tes setel lagi. Berarti kita dalami lagi ya. Maksud saya lebih ke dalam ya untuk setut koplingnya. Lebih dekat, Jang. Biar lebih jelas. Jadi caranya juga sama, teman-teman. Kita longgarkan dulu murnya seperti ini. Lalu kita putar, berarti kita putar ke kiri ya, teman-teman tuh. Jadi ternyata masih terlalu longgar, teman-teman. Kita putar ke kiri dan jangan terlalu keras cara muternya ya. Gini tuh. Kalau sudah mentok ya baru kita balikin sedikit, set begitu ya. Sekarang kita tekan, kita putar, dan obeng ini hanya sebagai penahan ya, teman-teman. Bisa kita kencangkan mur ini, gitu. Sekarang kita tes lagi. Sekarang motornya sudah bisa ngopling, teman-teman. Ini ya. Jadi ini sudah masuk gigi 1, tapi motornya tidak jalan, teman-teman. Ya. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa perlihatkan di persneling, Jang. Di persneling. Jadi ini, teman-teman, di saat kita tekan lalu motor ini jalan, berarti itu koplingnya tidak berfungsi. Tapi di saat kita tekan ya seperti ini dan motornya tidak jalan, berarti koplingnya sudah berfungsi sempurna. Jadi ini untuk cara nyetel koplingnya, teman-teman. Kalau dia kurang ngopling, berarti kita setel ke dalam ya. Kalau dia terlalu ngopling, kita setel keluar. Oke, teman-teman. Untuk bikin, sekali lagi, untuk bikin semakin ngopling itu ke dalam, yaitu kiri. Untuk supaya tidak terlalu ngopling, itu kita ke kanan ya, begitu. Kita kembalikan begitu, teman-teman ya. Beda kalau untuk motor Yamaha itu beda lagi ya, teman-teman, karena letak stud koplingnya itu di kiri. Oke? Jadi sekian aja videonya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya. Aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Dan itu bisa membuat kami semakin bersemangat untuk membuat video-video yang baru, teman-teman. Dan kebetulan di sini juga akan kita bikinkan tutorial untuk cara penyetelan klep di motor Supra, teman-teman ya. Karena memang suaranya juga berisik di sini. Ya. Jadi kita bikinkan nanti part 2-nya lah begitu, teman-teman ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.